Kenaikan harga kedelai impor mulai memukul pengusaha kecil. Perajin tempe di Purwakarta, Jawa Barat terpaksa mengurangi ukuran tempe yang dijual agar usaha mereka tetap bertahan. Kenaikan harga kedelai impor memaksa perajin tempe bersiasat. Alih-alih menaikkan harga jual, para perajin tempe menggunakan cara lain agar pembeli tidak pergi. Perajin tempe di Kampung Bojong, Kelurahan Agri Kidul, Purwakarta, memilih untuk mengurangi takaran dan ukuran tempe yang dijual. Tempe yang biasa berukuran panjang 10 cm, susut menjadi 8 cm. Berat tempe yang semula 4,5 ons menjadi 4 ons. Namun, harga jual tetap. Sebelum mengurangi ukuran dan takaran, perajin tempe mengaku telah bertemu dengan pedagang tempe di pasar. Dengan cara itu, diharap pembeli tidak beralih dan tidak mengurungkan pembelian. Kita kalau yang panjang itu kan ada yang panjang itu paling motongnya ada dikurangin, biasanya berapa senti dikerut lagi untuk supaya ada luwihnya untuk kita untuk hasil untuk bayar karyawan kita ini ya, atau untuk biaya hidup sehari-hari gitu. Oh, berarti diperkecil ukuran ya Pak ya? Diperkecil ukuran, kalau untuk naikkan harga belum bisa. Jadi pada komplain pelanggan-pelanggan itu kalau dinaikin harga pada komplain nggak mau. Jika harga kedelai impor terus naik, Sujoyo kemungkinan akan mengurangi produksinya yang berujung pada berkurangnya upah para buruh. Sujoyo berharap pemerintah segera mencari solusi agar harga kedelai impor tidak terus naik. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui dampak kenaikan kacang kedelai, kami sudah terhubung dengan rekan kami Disti Arifah yang kini berada di pabrik tahu di kawasan Mampang, Jakarta. Selamat siang, Disti. Bagaimana tanggapan para perajin tahu tempe terkait harga kacang kedelai yang makin naik? Ya, selamat siang Arista dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa memang harga kedelai di Indonesia ini dalam 2 bulan terakhir mengalami kenaikan. Kenaikan harga kedelai memang ini dipicu oleh menipisnya suplai impor di pasar internasional. Karena seperti yang kita ketahui bahwa memang Indonesia saat ini masih bergantung dengan kedelai impor. Dan terbatasnya pasokan inilah yang menyebabkan naiknya harga kedelai yang tadinya sempat berada di angka Rp1.100.000 per kuintalnya, namun kembali mengalami kenaikan menjadi sejuta atau hampir Rp1.300.000 per kuintalnya. Tentunya kenaikan harga kedelai ini memicu berbagai reaksi dan juga tanggapan dari pengrajin tahu dan tempe. Lantas seperti apa tanggapan pengrajin tahu dan tempe ini? Saya sudah bersama dengan salah seorang pengrajin tahu dan tempe di kawasan Mampang Perapatan, Bapak Carido. Selamat siang Pak Carido. Selamat siang ya, gimana? Oke, baik Pak, ini menanggapi naiknya harga kedelai di beberapa bulan belakangan ini seperti apa Pak menanggapinya sebagai pengrajin tahu? Oh, tentang kenaikan harga kacang. Oke. Memang di akhir-akhir bulan ini kacang cenderung naik terus sampai saat ini ada stabil hampir sebulan ya. Nah, cuma ya memang kenaikan itu dari kemarin penurunan harga sampai Rp1.100.000 per kintal, kalau sekarang hampir Rp1.300.000, jadi mungkin sudah sekitar Rp200.000 per kintal kacang. Namun itu kita sebagai produsen ya mensiasati penjualan, kita tetap jual harga dengan harga standar yang kemarin. Cuma kita hanya memperkecil dari jenis tahunya itu. Jadi untuk mensiasati biar nggak rugi gitu Mbak. Tapi dari kenaikan harga ini Bapak sebagai pengrajin tahu dan tempe, apakah sebenarnya merasakan dampaknya secara langsung atau bagaimana Pak? Ya tetap merasa, cuma ya kita ya sudah biasa, namanya orang berdagang itu naik turun itu udah biasa. Dengan adanya sekarang kenaikan mungkin keuntungan ya berkurang atau tidak untung, tapi kita masih berjalan lah. Baik, Pak, apakah kenaikan harga kedelai ini memang sudah biasa terjadi atau seperti apa ini? Kalau naik turun sudah biasa. Kemarin tahun kemarin aja di bulan November Desember itu justru naiknya tinggi banget, melebihi dari hari ini. Cuma pada waktu itu turun lagi sampai Rp1.100.000 dan ini naik lagi sampai Rp1.300.000 per kintal. Hampir ya, belum mencapai Rp1.300.000 belum untuk ketengan. Cuma kita sebagai produsen ya tetap
mensikapi itu ya biasa kita orang usaha Mbak. Jadi nggak begitu terlalu khawatir kok jadi kenaikan nggak bisa belanja, ya tetap kita harus menyesuaikan dengan beli dan jual untuk kita supaya lebih untung. Pak, berarti nanti ini menjelang akhir tahun nih Pak, menjelang tahun baru dan juga menjelang Natal, menurut Bapak sebagai pengrajin tahu, kira-kira apakah harga ini akan semakin merangkak naik tak terkendali atau seperti apa? Kalau berdasarkan pengalaman tahun kemarin, itu sampai akhir Desember itu naik. Begitu turunnya sudah mungkin Februari atau Maret mulai nurun lagi. Jadi untuk akhir tahun, untuk pengalaman tahun kemarin Mbak ya, kalau mudah-mudahan nanti tidak, mudah-mudahan bisa stabil terus, itu harapan kita begitu. Ada harapan mungkin Pak kepada pemerintah untuk kira-kira seperti apa upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga kedelai ini? Oke, kalau dari pemerintah, kami selaku produsen tahu dan juga orang kampung, saudara kita juga petani, sangat mengharapkan sekali dengan peran pemerintah untuk membina petani-petani kita kedelai terutama. Mungkin kedelai dan padi itu perlu perlu support dari pemerintah yang untuk bisa bersaing dengan harga-harga dari luar. Untuk sementara kan harga di luar sudah 300 mahal, tapi kalau di hasil petani kita kan belum bisa mencapai target. Nah, harapan saya pemerintah dalam hal ini bisa memfasilitasi dengan petani kita supaya bertani kedelai bisa maju lagi. Karena di tahun 80-an Amerika tidak ada kacang ke sini, semua tercukupi dari kedelai lokal. Tapi kenapa akhir-akhir ini kok kedelai lokal hilang, yang ada dari luar semua? Ini mungkin ya harapan saya pemerintah bisa untuk mendorong petani kita supaya bisa lebih maju lagi untuk tanam kedelai. Jadi kita nggak selalu mengandalkan dari luar terus gitu. Kenapa bisa hilang? Gitu Mbak. Oke baik, terima kasih Pak Carido, selamat beraktivitas kembali Pak. Ya Arlista, tadi begitulah memang keluh kesah yang disampaikan oleh salah seorang pengrajin tahu yang berada di kawasan Mampang Perapatan ini. Memang dalam menyiasati kenaikan kedelai ini, alih-alih menaikkan harga produk penjualan, para pengrajin ini memilih untuk menyesuaikan ukuran dari produk penjualannya agar masyarakat ini tetap dapat menjangkau harga pasaran dari tahu ataupun tempe. Dan tadi disampaikan oleh Pak Carido yang mungkin memang mewakili dari pengrajin tahu dan juga tempe ini berharap kepada pemerintah agar dapat memiliki langkah untuk dapat menstabilkan harga, dan diharapkan juga kepada pemerintah ini dapat mendorong petani kedelai lokal agar dapat memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri sehingga Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada kedelai impor. Begitu Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Disti Arifa langsung dari kawasan Mampang, Jakarta. Selamat kembali bertugas.